Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Dulistiana dengan NIM 2501065. Sebagai manusia yang bertuhan, saya mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikan. Amin. Oke, yang pertama di sini, ini saya gunakan untuk mewarnai teks yang saya gunakan di main juga di mesin. Terus selanjutnya saya mempunyai 6 struct. Yang pertama itu ada struct pelatihan, struct khusus data-data pelatihan, dan ini struct khusus data portofolio, ada struct khusus data lomba, ini struct khusus join data, data pelatihan juga data lomba. Ya ini join kedua itu menjoinkan data portofolio dan lomba, dan ini yang terakhir join semua data pelatihan, portofolio juga lomba. Oke, selanjutnya saya tidak akan terlalu menjelaskan alur logika dari kode saya, tapi saya akan menyebutkan beberapa fungsi yang saya gunakan dalam program saya ini. Ini ada variabel global, dan saya menggunakan mesin abstrak yaitu mesin kata. Saya gunakan start, inch kata, getC kata, pop kata. Lalu di sini ada header. Header di sini akan dipanggil untuk tampilan awal nanti. Ini closing untuk tampilan akhir. Dan ini ada instruksi user. Sebenarnya ini opsional mau dipanggil atau enggak. Dan selanjutnya di sini ada beberapa fungsi bertipe void. Yang pertama ada fungsi read file. Oke, dari tiga fungsi ini, read pelatihan, read file portofolio, dan read file lomba, dia memiliki pola yang sama sebenarnya. Cuman bedanya apa? Bedanya ada di datanya aja. Ini akses ke file pelatihan, ini akses ke file portofolio, ini akses ke file lomba. Ini ada fungsi write, ada write pelatihan, write portofolio, juga write lomba. Mereka juga mempunyai pola kode yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada cek panjang pelatihan. Maksudnya di sini kita akan mengecek data panjang, mengecek panjang dari data terpanjang di pelatihan ini. Gitu. Ini juga sama. Tetapi ini cuma baru cek panjangnya aja. Untuk membuat tabelnya saya menggunakan fungsi berbeda. Tapi di sini kita panggil fungsinya si cek panjang tadi. Ini untuk cek panjang tabel pelatihan, ini untuk portofolio, ini untuk lomba. Bedanya untuk join, di sini kita akan cari dulu primary key yang baru, yaitu di sini saya menggunakan primary key yang barunya itu adalah NIM. Kita bandingkan dulu si NIM dari file 1 dan file yang lainnya yang dituju, baru kita masukkan ke struct baru tadi. Dan ini ada cek panjang juga dari struct join, ada tabelnya juga. Ini sama aja semua. Oke, selanjutnya di sini ada input pelatihan. Ini input. Dia memiliki alur yang sama juga dengan input portofolio dan input lomba. Di sini ada delete pelatihan. Oke, ini. Delete pelatihan, dia sama juga portofolio dan lomba. Ini ada update pelatihan. Ini ada show. Semuanya ini sama ya alurnya. Oke, kita akan lanjut aja ke main. Oke, yang pertama di sini ada flag. Flag di sini tuh dia itu sebagai pengendali loop utama. Jadi kalau misalkan si flagnya itu 1, maka program akan dijalankan. Tapi kalau misalkan flagnya 0 atau false, si program akan dihentikan dan keluar dari program. Di sini ada char query, ini untuk masukan dari user, inputan dari user gitu. Terus ini ada counter data, ini ada data-data yang kita punya. Terus ini ada wadah sementara untuk menyimpan kata yang sedang dibaca nanti di mesin kata. Oke, pertama kita akan panggil header untuk tampilan awal nanti. Terus kita baca dulu nih file-file yang kita punya. Di sini saya punya pelatihan, portofolio, juga lomba. Oke, kita baca dulu semua filenya. Lalu kita jalankan, kita masuk ke program. Ketika si flag-nya itu 1, maka program akan dijalankan. Dan dia akan meminta masukan dari user. Ketika sudah ada nih masukan dari usernya, dia dicek. Oh enggak, ya dicek dulu apakah si query atau masukan user ini itu merupakan jangan lupa berkah dan bahagia hari ini. Kalau misalkan iya, maka flag jadi 0 atau keluar dari program selesai. Dan akan ditampilkan closingnya. Kalau misalkan query-nya ini adalah menu, yang kita akan panggil fungsi instruksi user tadi, tapi yang ini tuh sebenarnya opsional, mau dipanggil mau nggak, serah. Kalau bukan dari keduanya, query yang dimasukkan oleh user, kita akan lanjut start kata, baca kata pertama, kita copy kata pertama ke wadah sementara yang bernama perintah, terus cek apakah si perintah ini tuh merupakan input, delete, show, atau update. Kalau misalkan bukan salah satu di antaranya, maka tampilkan error. Tapi kalau misalkan salah satu di antaranya, kita maju ke kata selanjutnya. Kata selanjutnya ini kita simpan dulu kita copy ke kategori ke wadah sementara. Lalu kita cek nih, kategori itu merupakan pelatihan, portofolio, lomba, join 1, join 2, atau join all. Kalau misalkan tidak di antaranya, maka tampilkan error. Tapi kalau misalkan si kategori ini salah satu di antaranya, kita lanjut lagi. Nah, kita cek
apakah misalkan si perintahnya ini input, kita cek kategorinya apa. Kalau misalkan kategorinya pelatihan, kita panggil fungsi input pelatihan. Kalau kategorinya portofolio, kita panggil fungsi input portofolio. Kalau kategorinya lomba, kita panggil fungsi input lomba. Begitu pula dengan delete, update, dan juga show. Oke, kita langsung ke demonstrasinya. Ini ada beberapa test case yang sudah saya buat. Nah, oke, menu ini. Oke, kita lanjut. Kita coba satu-satu. Kita coba error handlingnya. Yang pertama ini ada kalau kurang EOP. Nah, query salah sertakan EOP. Kita lanjut kalau primary key-nya salah. Kode harus diawali ERC karena di sini EXC. Kalau primary key-nya sudah pernah diinput, ini ERC01 kita lihat di sini. ERC01 sudah ada. Nah, ID ERC sudah pernah diinput. Ini kalau penulisan NIM salah, karena di sini saya membatasi NIM yaitu sebanyak 7 karakter saja. Kalau misalkan kurang atau lebih, penulisan NIM belum tepat. Oke. Dan di sini ada format tanggal. Format tanggal yang saya gunakan itu ada tanggal, bulan, terus tahun. Kalau misalkan anomali, nah, tanggal tidak sesuai format. Dan ini yang benarnya, input. Kita akan lihat ke sini. Dia akan muncul paling bawah. Nah, oke. Sekarang kita akan coba update. Kalau misalkan si update itu kurang EOP. Nah, sertakan EOP. Kalau misalkan primary key-nya salah. Nah, kode harus diawali ERC. Kalau ID tidak ada di file, di sini kan dimintanya ERC08. Kita lihat ERC08 nggak ada, belum ada. Tapi kita minta update gitu. Nah, ID tidak ditemukan. Sekarang penulisan NIM salah. Nah, penulisan NIM karena saya tadi harus 7 ya, 7 karakter. Dan juga hari. Dan ini yang benarnya, kita akan update ERC01. Kita lihat di sini. ERC01 akan berubah. Nah, berubah. Lanjut, kita akan mencoba mendelete ERC04. Ini tanpa EOP, ini salah. Ini ID primary key-nya tidak ada di file ERC05. Gak ada ya, gak ada ERC05, kita coba. Nah, gak ada. Oke, selanjutnya delete. Nah, ini kalau primary key-nya salah. Oke. Ini yang benarnya. Kita akan hapus ERC04 yang paling bawah, kita lihat. Ya, dia akan terhapus. Sekarang kita coba show pelatihan. Nah, oke, berhasil. Sekarang kita akan coba yang benar-benarnya aja dari portofolio dan juga lomba, karena semuanya sama. Memiliki pola yang sama dengan yang pelatihan. Ini berhasil. Ini portofolio. Kita update PTF05. PTF05 paling atas. Kita coba update. Ya. Sekarang kita coba delete. PTF01. PTF01 yang paling bawah. Kita coba delete. Ya, hilang. Sekarang kita coba ke lomba. Kita input. Ya, berhasil. Sekarang kita coba update. Update LMB02. LMB02 ada yang paling atas. Nah, berubah. Sekarang kita coba delete. Ya, berhasil. Sekarang kita coba show semua satu-satu. Tadi show pelatihan sudah, maka show portofolio. Show. Ini adalah show join 1. Selanjutnya ada show join 2. Dan ada show join all.
Ini show semua. Nah, ini ada di sini. Oke. Jika menerima query, jangan lupa berkah dan bahagia. Oke, ini adalah tampilan akhir jika dimasukkan query jangan lupa berkah dan bahagia hari ini. Tetaplah bernapas. Atau pada prinsipnya, walau sampai ya Allah, tetaplah bernapas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.